Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sore kali ini, gitu ya, saya akan menjelaskan terkait dengan lanjutan yang kemarin ya, fixed asset. Sore kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan intangible asset, gitu ya. Oke, apa sih yang disebut dengan intangible asset, gitu ya? Intangible asset itu adalah aset tidak berwujud, ya, sifatnya karena dia intangible, gitu ya. Dia tidak berwujud, merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Berbeda dengan kemarin ya, kalau aset tetap kan dia memiliki wujud fisik. Kalau intangible dia atau tidak berwujud gitu ya, dia sifatnya adalah tidak berwujud. Nah, kemudian apalagi Bu? Yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini saya kasih ya contoh-contohnya intangible asset itu adalah ada namanya paten, copyright, trademarks atau apa namanya trademarks gitu ya. Di Indonesia biasanya apa ya, merek dagang ya, trade name hampir sama ya. Kemudian goodwill, franchise, dan leases gitu ya. Di materi kali ini, penjelasan di video kali ini, saya hanya akan menjelaskan terkait dengan paten, copyright, trademarks, sama goodwill. Oke, ini yang pertama ya, akuntansi untuk intangible asset. Paten yang pertama ya. Paten itu apa sih? Gitu ya. Paten itu adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi selama waktu tertentu ya, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Itu apa definisi paten yang saya temukan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang paten, paten itu adalah kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil intervensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Artinya dari dua definisi ini apa? Jadi paten itu adalah semacam hak eksklusif ya. Ini yang terkait dengan penemuan-penemuan di bidang apa? Di bidang teknologi ya. Yang dia memiliki apa? Memiliki manfaat ya, manfaat bagi bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian gitu ya, bagaimana paten ini diperoleh gitu ya. Perusahaan itu bisa satu, dia bisa beli hak paten dari orang lain. Atau yang kedua, dia bisa di pemerolehannya gitu ya. Dia bisa mengembangkan sendiri karena biasanya di perusahaan itu kan ada yang namanya Departemen Research and Development. Nah, itu bisa dari sana. Jadi perolehannya tadi bisa beli dan juga bisa mengembangkan sendiri. Nah, ini contoh-contoh paten ya yang saya temukan di beberapa website. Yang pertama adalah hak paten atas slide to unlock pada Apple oleh Greg Christie ya. Si Greg Christie ini ya, yang dimana sekarang kalau nggak salah slide to unlock ini juga ada di Samsung ya. Dan nggak tahu ini kayaknya jadi semacam perdebatan ya, slide to unlock ini ya, Greg Christie. Kemudian anak bangsa gitu ya, beliau adalah Pak Profesor B.J. Habibie. Ya. Beliau menemukan hak paten atas aeronautika, gitu ya. Aeronautika. Gitu ya. Jadi dalam hal pesawat, teknologi dalam hal pesawat, gitu ya. Ini beliau mendapatkan hak paten dan diakui di berpuluh-puluh negara, saya yakin ya. Beliau adalah Pak B.J. Habibie. Nah, ini adalah contoh-contoh paten ya yang saya temukan di website. Kemudian bagaimana sih Bu akuntansi untuk intangible asset khususnya di paten ini sendiri? Yang pertama kali kita harus tahu tuh yang namanya cost ya atau harga perolehannya. Karena kan dia masuknya di aset ini ya. Yang pertama harga perolehan atau cost-nya hak paten ini mencakup apa saja sih Bu? Yang pertama itu adalah mencakup keseluruhan pengeluaran yang meliputi biaya penelitian, biaya pengembangan, pembuatan gambar, dan model, biaya percobaan-percobaan, dan lain-lain termasuk biaya pengurusan hak paten hingga sertifikat hak paten diterima. Nah, itu adalah seluruh cost-cost gitu ya, seluruh cost-cost atau harga perolehan untuk mendapatkan nilai dari hak patennya itu sendiri. Kemudian ada nggak Bu amortisasi di paten ini sendiri? Ada.
Ternyata di hak paten ini ada yang namanya amortisasinya. Amortisasinya ini adalah selama masa manfaat paten, lazimnya itu biasanya menggunakan metode garis lurus. Ya, jadi itu tadi ya, dia amortisasinya selama masa manfaat atau useful life-nya ya. Dan yang kedua lazimnya itu biasanya menggunakan metode garis lurus. Nah, kemudian yang ketiga, itu ya, masa manfaat paten itu bisa jadi kurang dari masa legalnya. Contohnya, misal hak paten terhadap suatu teknologi gitu ya, atau sistem ya, itu mungkin menjadi kurang bermanfaat atau karena perubahan teknologi atau selera konsumen. Taruhlah dulu zaman apa namanya HP masih jadul gitu ya, dia masih menggunakan telepon ya, menggunakan kabel, atau zaman dulu HP tuh gede-gede, kalau sekarang tuh gede dan berat gitu ya, kalau sekarang lebih tipis, misal seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari contoh dan cara akuntansi intangible asset dalam paten. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Ilustrasi dari paten ini sendiri. Pada tanggal 1 Januari 2020, National Labs membeli hak paten dengan harga perolehan atau cost-nya sebesar 100.000. Masa manfaat dari paten tersebut adalah 5 tahun. Maka National Labs ini ya melakukan jurnal sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan jurnal saat pembelian paten. Yang pertama itu adalah paten sama kas ya, patennya jadi sebelah debit sebesar berapa. Ini harga perolehan setelah dihitung macam-macam tadi ya, didapatlah angka 100.000 di debit, karena dia aset, saldo normalnya adalah di bagian debit. Kemudian kasnya di kredit. Iya dong, kan karena kita beli, kita ngeluarin duit gitu ya, maka kasnya ada di posisi kredit. Selanjutnya, kita menjurnal apa lagi, Bu? Kita menjurnal yang namanya amortisasinya, amortisasi tahunan. Nah, pada tahun atau pada tanggal 31 Desember 2020, karena ini tadi menggunakan metode garis lurus ya, maka rumusnya ini adalah cost-nya gitu ya, dibagi dengan masa manfaatnya. Masa manfaatnya berapa, Bu? Tadi dari soal diketahui bahwa masa manfaatnya ada 5 tahun. Tinggal $100.000 gitu ya, dibagi dengan 5 tahun. Sehingga kita dapatkan amortisasi, biaya amortisasinya di sini adalah $20.000. Maka untuk mencatat amortisasi tahunan gitu ya, adalah sebagai berikut. Biaya amortisasi atau amortization expense sebesar 20.000 di bagian debit, dan patents gitu dia di bagian kredit. Jadi ini nilai dari patennya ini berkurang setiap tahun karena ada apa? Karena ada yang namanya amortisasi. Oke. Kemudian intangible asset yang kedua apa, Bu? Kedua adalah copyright. Copyright itu contohnya apa, Bu? Nah, ini ya. Copyright adalah kalau tadi terkait dengan teknologi ya, kalau ini hak eksklusif terkait dengan seperti seni, sastra, musik ya ini ya, musik yang terkait dengan menerbitkan dan menjual itu namanya copyright. Nah, sekarang apa Bu kos atau harga perolehan dari copyright ini sendiri? Yaitu seluruh kos-kos yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu hasil karya. Misal, untuk menciptakan sebuah lagu, seorang penulis lagu dia butuh yang namanya alat piano, misal. Itu bisa nanti atau dia butuh apalah ya, untuk menciptakan sebuah lagu. Kertasnya mungkin, itu bisa dimasukkan ke dalam kos atau harga perolehannya. Nah, kemudian bagaimana Bu jika copyright dibeli dari pihak lain? Maka kosnya adalah jumlah yang dibayarkan ke pihak lain tersebut. Ada amortisasinya nggak, Bu? Iya, ada amortisasinya. Dilakukan amortisasi selama masa manfaat copyright tersebut.
tadi sudah kita dapatkan ya, hampir mirip ya sebenarnya antara paten dan copyright, bahwa untuk terkait dengan harga perolehan, kemudian ada amortisasinya gitu ya, dan bisa diperoleh melalui dua hal. Yang pertama bisa beli atau bisa buat sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada namanya trademark. Nah, trademark ini biasanya kalau di Indonesia disebut dengan merek dagang gitu ya, trademark. Nah, trademark ini adalah salah satu dari sekian jenis hak kekayaan intelektual ya, yang di dalamnya itu apa? Terdiri dari desain, tanda, ataupun sebuah ekspresi yang bisa dikenali untuk mengidentifikasi jasa atau produk yang dikenalkan ke pasar. Ini contohnya ya, ada Samsung gitu ya, Channel ini kan ada logonya ya, ini disebut dengan trademark gitu ya. Kemudian apalagi Sari Roti ya, dia dengan tulisannya yang khas gitu ya, Sari Roti, atau ketika ada ini nggak ada ya, LV, tulisan LV gitu ya, Louis Vuitton, gimana sih bacanya gitu ya, barang mahal gitu ya, Channel, Louis Vuitton, LV gitu ya. Kalau kita ada tanda L sama V atau seperti ini, nah itu udah tahu untuk barang mahal tuh, Channel gitu ya. Itu adalah trademarks. Nah ini ya. Kemudian cost atau harga perolehan dari trademark sendiri itu apa, Bu? Jadi harga perolehannya itu adalah total cost registrasi atau biaya hukum gitu ya, ditambah dengan biaya yang dikenakan oleh pemerintah. Itu jika di Indonesia saya baca seperti itu ya, harga perolehannya untuk trademark. Kemudian jika cost untuk mendapatkan merek dagang tersebut sangat besar gitu ya, maka perlu dilakukan yang namanya kapitalisasi dan ada kita lakukan amortisasi. Catatan, jika cost-nya ini atau untuk mendapatkan trademark ini nilainya sangat besar banget. Tapi kalau misal cost-nya atau harga perolehan untuk mendapatkannya kecil gitu ya, maka perusahaan bisa mencatat sebagai expense dan dilaporkan di laporan laba rugi ya tentunya ya. Ini dicatat pada periode yang sama. Nah, kemudian pada beberapa kasus di mana merek dagang memiliki umur tak terbatas, maka tidak perlu diamortisasi. Jadi kalau trademark ini bisa disimpulkan pada kebanyakan kasus adalah no amortizations atau tidak perlu dilakukan amortisasi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah goodwill. Goodwill itu apa, Bu? Goodwill itu adalah aset tak berwujud yang muncul dari selisih angka pembelian perusahaan atau akuisisi gitu ya terhadap perusahaan lain karena beli di luar atau di atas gitu ya, lebih tepatnya nilai buku atau aset bersih perusahaan serta di atas harga pasar. Itu yang pertama secara definisinya. Kemudian tidak seperti paten dan copyright, goodwill ini tidak ada amortisasinya, tidak ada. Yang ketiga, ada yang namanya pencatatan loss. Seperti apa pencatatan loss-nya? Nanti akan saya kasih di hitung-hitungannya. Nah, pencatatan loss ini harus dicatat. Nah, jika prospek di masa datang dari goodwill yang dibeli akan mengalami impairment atau penurunan. Nah, kemudian ini ya, kita loss-nya itu biasanya dicatat gitu ya, dicatat dan menjadi impairment. Nah, loss ini biasanya dicatat di bagian laporan laba rugi dan di bagian other expense. Nah, ini kita langsung ke ilustrasinya ya, biar teman-teman langsung paham kalau ada hitung-hitungannya. Nah, sekarang yang lagi ngehits ya, apa namanya, BTS gitu ya, BTS Company gitu ya, dia memiliki total aset senilai 2 juta dolar. Total liabilitasnya sebesar 900.000 dolar. Nah, BTS Company ini menawarkan harga jual kepada perusahaan fans, gitu ya, namanya perusahaan tuh perusahaan fans, senilai 2 juta dolar. Jadi ini BTS Company melakukan transaksi kepada perusahaan fans, gitu ya, untuk jual perusahaannya, senilai 2 juta dolar. Nah, kemudian gitu ya, setelah itu dilakukan negosiasi. Akhirnya kedua perusahaan sepakat dan BTS Company mau menjual dengan harga 1,7 juta dolar. Nah, semula 2 juta diturunkan karena mungkin ada proses negosiasi tawar-menawar gitu ya, diturunkan menjadi 1,7 juta dolar.
Kenapa sih fans ini ya, perusahaan fans ini dia benar-benar pengen gitu beli BTS Company, perusahaannya gitu ya. Karena di BTS Company ini terkenal memiliki reputasi dan prospek ke depan yang sangat baik. Nah, atas kondisi ini, atas kasus ini, maka yang pertama, berapakah goodwill-nya? Dan yang kedua, bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi di atas? Nah, seperti ini ya. Pertama, perhitungan goodwill-nya adalah kita lihat dulu nih, total aset. Tadi di soalnya sudah disebutkan, total asetnya sebesar 2 juta dolar. Total liability-nya berapa tadi? Total liability-nya adalah 900.000 dolar. Nah, sehingga kita dapatkan net aset adalah 1,1 juta dolar. Ini net aset tuh mirip dengan equity gitu ya, berarti ya. Equity kan aset dikurangi dengan liability. Nah, ini adalah net asetnya 1,1 juta dolar. Setelah itu kita tengok nih di sini harga belinya ada berapa. Harga belinya dia ada setelah dilakukan negosiasi ya 1,7 juta dolar. Sehingga kita di sini mendapatkan goodwill-nya. Goodwill adalah perbandingan antara net asset versus dibandingkan dengan harga beli. Sehingga di sini bisa diketahui bahwa goodwill-nya adalah 600.000 dolar. Nah itu ya, kita sekarang sudah tahu ya cara menghitung goodwill. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bu jurnal pada tanggal 2 Januari 2020 atau pada saat terjadinya transaksi tersebut. Jurnalnya gampang ya. Asetnya tadi berapa? 2 juta dolar ya, total aset ya. Kemudian goodwill-nya berapa? 600.000 dolar. Ini harusnya di sini ya. Tadi saya buat mohon maaf buat PowerPoint-nya tadi agak ini sedikit berubah gitu ya fontnya. Nah, goodwill-nya ini ada di posisi debit ya sebesar 600.000 dolar. Kemudian ini kas-nya gitu ya. Kas-nya sebesar berapa? Kas-nya adalah yang kita keluarkan gitu, yang kita keluarkan, yang perusahaan fans keluarkan sebesar 1,7 juta dolar. Nah, liability-nya adalah dari perusahaan ya, dari soal ya. Liability-nya adalah 900.000 dolar. Nah, ini ada keterangan di sini ya. Kenapa sih Bu perusahaan fans itu dia kok mau-maunya? Itu kan di situ kelihatan kok net asetnya itu 1,1 juta dolar, tapi kenapa dia mau beli harga belinya sebesar segini? Kan harusnya rugi, Bu. Kan harusnya rugi. Masa net asetnya 1,1 juta dan dibeli dengan harga 1,7 juta? Terus dia nulis goodwill lagi. Nah, ternyata goodwill itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, yang abstrak gitu ya. Tadi di soal ada keterangan ya. Jadi perusahaan BTS Company ini asumsinya adalah dia merupakan sebuah perusahaan yang reputasinya bagus, prospek di masa yang akan datang ini juga sangat bagus sekali gitu ya. Kemudian dia dikelola dengan manajemen yang sangat apik. Kemudian dia memiliki pokoknya semuanya bagus lah. Dia memiliki merek dagangnya oke, misalnya seperti itu ya. Nah ini ya, dia akan mendapatkan manfaat yang lebih ketika membeli atau mengakuisisi perusahaan tersebut. Makanya perbedaan 600.000 dolar ini disebut dengan goodwill atau nama baik gitu ya. Oke, lebih lanjut kita ke ilustrasi yang kedua. Ini asumsikan Vestcorp memiliki goodwill 250.000 dolar yang berasal dari pembelian sistem elektronik. Ternyata pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan hasil valuasi dari appraisal, jadi ini ada semacam ini ya, orang penilai ya, appraisal, goodwill tersebut mengalami penurunan. Jadi gimana Bu cara ngitung dari impairment penurunannya apa enggak? Ini kebetulan kalau di kasus ini dia ada appraisal-nya ya. Diasumsikan di sini ada appraisal dan ada impairment atau penurunan sebesar 250.000 dolar. Maka jurnal untuk mencatat penurunan adalah sebagai berikut. Kerugian atau loss ya, loss-nya ya, loss-nya itu loss dari goodwill adalah 250.000 dolar di bagian apa? Di bagian debit,
Kenapa Bu di bagian debit? Iya dong, saldo normal atau kerugian itu kan lawannya adalah gain ya, atau keuntungan. Kalau gain itu saldo normalnya ada di sebelah kredit karena dia seperti pendapatan. Nah, kalau kerugian tinggal dibalik aja, dia di posisi debit. Kemudian goodwill-nya dia ada di posisi debit sebesar $250.000. Gimana, gampang kan teman-teman? Nah, sekarang udah selesai nih. Kita ke kesimpulan ya. Kesimpulannya yang pertama ada yang namanya, kita tadi membahas paten, copyright, trademark, goodwill, di mana deskripsinya adalah kalau paten itu hak eksklusif ya, yang dia diberikan dalam bentuk inovasi teknologi. Kemudian kalau copyright itu dia hak eksklusif yang dia biasanya ada di artistik, lebih ke seni, musik, kayak seperti itu ya. Kemudian yang kalau trademark gitu ya, itu biasanya lebih ke simbol, kemudian nama, istilah, itu nama trademark ya. Contohnya tadi ya ada yang channel, LV, Sari Roti, itu ya. Kemudian goodwill itu adalah excess of purchase price gitu ya. Adalah kelebihan harga belinya kita gitu ya, harga beli gitu ya. Ditandingkan dengan fair value dari net asetnya dia. Net aset tadi rumusnya adalah aset dikurangi dengan liability. Nah, kemudian untuk amortisasi periodenya di sini estimated useful life not to excess legal life gitu ya. Kalau yang kedua ini adalah tidak ada amortisasi, periode amortisasinya dia tidak ada. Kemudian kalau untuk periode dari expense-nya gimana, Bu? Kalau di paten dia ada amortisasinya, tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Copyright juga ada amortisasinya. Kalau di trademark dan goodwill, dia ada yang namanya impairment loss, gitu ya. Jika masing-masing kalau yang untuk trademark itu ketika dia fair value-nya kurang dari nilai yang tercatat, gitu ya, itu disebut dengan impairment atau impaired, penurunan. Kalau goodwill, impairment loss itu jika fair value-nya sama ya, kurang dari atau lebih kecil dari nilai bukunya atau carrying value-nya. Oke, bagaimana Bu pelaporan aset tetap dan intangible aset di neraca? Nah, kalau aset tetap, ini di sini ya, bagian sini gitu ya, ini adalah aset tetap. Depresiasinya dia mengurangi ya, mengurangi dari nilai asetnya. Ya. Kemudian kalau intangible aset, dia ada di bagian intangible aset. Di sini contohnya ada paten, misalnya trademark, goodwill. Seperti itu ya. Jadi ini contoh pelaporan aset tetap dan intangible aset di neraca. Nah, kemudian oke, selesai deh. Oke, gimana teman-teman? Gampang kan materi kali ini? Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya dengan akuntansi, karena akuntansi itu menarik dan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.